Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mencoba membahas terkait apa saja interaksi obat yang terjadi antara obat dengan makanan. Jadi, interaksi tersebut tidak hanya terjadi antara obat dan obat, tetapi juga dapat terjadi antara obat dan makanan. Di video kali ini, saya coba membahas secara detail terkait kenapa sih kita sebagai seorang apoteker perlu mempelajari kemungkinan terjadinya interaksi obat dan makanan. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya interaksi obat antara obat dengan makanan, apakah makanan dapat mempengaruhi farmakokinetik obat, atau bagaimana cara makanan dapat mempengaruhi farmakodinamik obat. Dan yang terakhir, nanti saya akan membahas terkait apa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang apoteker dalam mencegah terjadinya interaksi obat tersebut atau dalam upaya mengurangi interaksi tersebut. Kemudian, di lapangan nanti mungkin seorang apoteker atau teman-teman akan ditanyakan dalam sebuah pertanyaan, yaitu should I take this with or without food? Bolehkah obat ini digunakan bersama dengan makanan atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh seorang apoteker apabila mereka mengetahui manakah obat atau manakah makanan yang dapat berinteraksi dengan obat tertentu yang digunakan oleh si pasien. Atau mungkin teman-teman akan mendapat pertanyaan dari pasien terkait manakah makanan yang harus saya cegah ketika saya sedang menggunakan obat tertentu. Nah, ternyata hal tersebut juga ada ilmunya dan juga banyak referensi yang membahas apa saja obat-obat atau komponen-komponen yang terkandung di dalam makanan yang dapat mempengaruhi kerja dari obat atau dapat mempengaruhi farmakokinetik. Berikut adalah alasan kenapa seorang apoteker penting memahami terkait interaksi antara obat dan makanan. Alasan yang pertama adalah banyak studi yang menunjukkan bahwa banyak obat yang memiliki interaksi antara obat dengan makanan. Kemudian yang kedua, umumnya interaksi yang terjadi itu memberikan dampak negatif atau tidak memberikan keuntungan, apakah terkait dengan farmakokinetik obat atau terkait dengan farmakodinamik. Walaupun beberapa di antaranya dapat memberikan benefit. Sehingga seorang apoteker benar-benar harus jeli melihat apa interaksi yang terjadi antara obat dengan makanan yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Yang ketiga, kesulitan dari tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker untuk memperoleh data apa saja makanan-makanan yang sedang dikonsumsi oleh si pasien dan juga obat-obat herbal yang sedang dikonsumsi oleh pasien selama menggunakan obat tertentu. Dan yang keempat, antara obat dan makanan itu dapat mempengaruhi farmakokinetik, apakah itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta yang paling penting dapat mempengaruhi farmakodinamik dari obat. Dan dampak ini berlaku timbal balik. Bisa saja obat yang mempengaruhi makanan, farmakokinetik dan farmakodinamik makanan, dan sebaliknya makanan dapat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik dari suatu obat. Kemudian, bagaimana cara makanan dapat mempengaruhi absorpsi dari suatu obat? Yang pertama adalah dapat mempengaruhi pH pada lambung. Nah, teman-teman perlu ingat terkait dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana obat yang bersifat asam
ketika ketemu dengan pH yang asam, maka obat cenderung berada dalam keadaan tidak terion. Sebaliknya, obat yang bersifat basa berada pada lingkungan yang asam, maka obat akan lebih banyak dalam bentuk terion. Dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi berapa jumlah obat yang dapat diabsorpsi melalui lambung. Obat-obat yang dapat diabsorpsi melalui lambung adalah obat-obat yang dalam bentuk tidak terion atau lebih banyak dalam bentuk molekul. Jadi perlu dipertimbangkan nanti apa saja obat-obat yang dapat meningkatkan pH pada lambung dan apa saja obat-obat yang dapat menurunkan pH pada lambung. Kemudian yang kedua yang dapat mempengaruhi absorpsi dari obat adalah ikatan obat dengan makanan. Jadi umumnya di sini adalah antibiotik yang sering digunakan sebagai contoh. Misalnya tetrasiklin dapat berikatan dengan makanan yang mengandung kalsium, mengandung magnesium, atau juga dapat berikatan dengan susu, di mana banyak mengandung kalsium, magnesium. Obat-obat seperti tetrasiklin akan membentuk kelat atau akan membentuk molekul obat yang tidak terlarut sehingga tidak bisa diserap atau masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, kemudian yang ketiga, makanan-makanan yang dapat mempengaruhi kelarutan dari suatu partikel obat. Tentu saja dengan adanya makanan bersamaan dengan makanan akan berkompetisi di dalam lambung untuk mana yang lebih dulu terlarut. Jika boleh saya ibaratkan, jika Anda punya suatu wadah, kemudian di dalam wadah itu banyak partikel atau banyak senyawa yang Anda masukkan ke dalam wadah tersebut, tentu tingkat kelarutan suatu senyawa yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut, semakin banyak senyawa yang dimasukkan, maka tingkat kelarutannya atau dilationnya juga akan semakin lebih lama. Kemudian berkompetisi pada saluran absorpsi. Nah, di lambung itu punya luas permukaan area lambung atau area epitel, tempat epitel pada lambung, tempat untuk terjadinya penyerapan. Nah, semakin banyak senyawa yang ada di dalam lambung atau semakin banyak adanya makanan, adanya obat, tentu mereka akan berkompetisi untuk bisa diserap oleh lambung melalui membran-membran mukosa yang ada pada lambung. Tapi memang idealnya obat itu sebaiknya dikonsumsi ketika perut kosong. Selanjutnya, bagaimana cara makanan dapat mempengaruhi metabolisme dari suatu obat adalah dengan cara mempengaruhi enzim yang memetabolisme obat tersebut. Contohnya, grapefruit atau jeruk bali. Nah, jeruk bali ini merupakan salah satu buah yang sangat banyak berinteraksi dengan obat lain, sehingga tidak disarankan seseorang yang sedang mengkonsumsi suatu obat digunakan bersamaan dengan jeruk bali atau grapefruit. Kenapa? Karena ternyata grapefruit atau jeruk bali ini dia memiliki efek menghambat enzim sitokrom P450. Nah, teman-teman sebagai seorang apoteker mengetahui bahwa banyak obat yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450. Sehingga cenderungnya ketika obat digunakan bersamaan dengan grapefruit, maka dapat mengakibatkan bioavailabilitas obat itu menjadi lebih tinggi. Kadar obat di dalam plasma menjadi lebih tinggi sehingga resiko terjadinya toksisitas terhadap suatu obat akan lebih tinggi, terutama obat-obat dengan indeks terapi sempit. Kemudian terkait dengan ekskresi obat di urin, obat-obat yang dapat diekskresikan melalui urin hanyalah obat-obat dalam bentuk terlarut atau dalam bentuk terion.
Obat-obat terion di dalam urin itu dipengaruhi oleh pH urin. Nah, teman-teman dapat lihat persamaan ini. Persamaan berikut dapat menjelaskan bahwa apa kaitan pH urin terkait dengan fraksi obat yang terion dan fraksi obat yang tidak terion. Fraksi obat yang terion artinya adalah fraksi obat yang terlarut dan bisa diekskresikan melalui ginjal. Sementara fraksi obat yang tidak terion artinya obat lebih banyak dalam bentuk molekulnya, sehingga obat tidak terlarut atau sukar larut sehingga susah diekskresikan melalui ginjal. Untuk obat-obat yang bersifat asam lemah seperti salisilat, fenobarbital, jika pH-nya bersifat asam atau pH-nya lebih turun, dimana kita ketahui bahwa pH asam itu normalnya adalah pH pada urin itu normalnya adalah 4,5 sampai 8. Jika pH urin di bawah 4,5, maka itu disebut dengan kondisi asidik atau pH urinnya lebih asam. Sebaliknya, jika pH urin lebih besar dari 8, berarti kita sebut pH urinnya lebih basa. pH urin tentunya akan mempengaruhi kelarutan obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah. Obat-obat yang bersifat asam lemah akan mudah terlarut jika pH-nya lebih basa. Atau obat-obat yang bersifat basa akan lebih mudah terlarut di dalam pH urin yang bersifat lebih asam. Atau sebaliknya, jika obat bersifat asam, di sini asam, jika pH meningkat, maka tentunya fraksi obat yang terion juga akan meningkat. Jika fraksi obat yang terion juga meningkat, artinya obat yang bersifat asam lemah dengan pH yang lebih basa itu akan membuat obat lebih mudah terlarut dan dapat diekskresikan melalui ginjal. Sebaliknya untuk obat yang bersifat basa lemah seperti amfetamin dan quinidin, jika pH-nya juga meningkat, berarti dalam kondisi pH basa, maka fraksi obat yang terion akan menjadi turun. Kenapa? Karena di sini kurang ya. Dia sebaliknya. Karena negatif di sini. Jadi kalau pH meningkat atau pH cenderung basa, maka obat-obat yang bersifat basa lemah juga akan semakin sedikit yang bentuk terion, sehingga obat-obat akan lebih sukar untuk diekskresikan melalui ginjal. Lalu apa sih dampaknya jika obat sukar diekskresikan melalui ginjal? Maka kaitannya adalah kadar obat di dalam plasma akan meningkat dalam penggunaan obat secara multiple dose, sehingga kemungkinan terjadinya efek toksik atau efek samping juga akan lebih meningkat jika obat-obat yang harusnya diekskresikan tetapi tidak diekskresikan. Studi kasus yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan interaksi antara obat dengan makanan adalah obat-obat antihipertensi. Obat-obat antihipertensi adalah obat yang umum dan banyak digunakan oleh pasien. Nah, kita sebagai seorang apoteker perlu aware terkait apa sih kemungkinan makanan-makanan yang dapat berinteraksi dengan obat-obat antihipertensi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang akan terjadi jika obat antihipertensi digunakan bersama dengan makanan yang mengandung sodium tinggi? Nah, teman-teman sebagai seorang apoteker perlu tahu bahwa pasien-pasien yang tekanan darah tinggi itu sangat diminimalkan penggunaan natrium. Kenapa? Karena natrium dapat meningkatkan volume darah akibat retensi Na di urin, sehingga juga dibarengin dengan retensi cairan. Apabila obat antihipertensi digunakan bersamaan dengan obat yang mengandung
kadar natrium tinggi atau kadar garam tinggi, maka ini dapat menurunkan efektivitas dari kerja obat antihipertensi. Kemudian yang kedua, contoh obat propranolol adalah golongan obat antihipertensi jika digunakan bersamaan dengan makanan yang kaya protein. Contoh makanan yang kaya protein adalah telur, daging, kemudian yogurt, itu adalah makanan-makanan yang kaya protein. Nah, efeknya apa? Maka dia dapat meningkatkan serum level dari propranolol. Jadi sebenarnya mungkin penggunaan dalam jumlah yang wajar itu masih dibolehkan, tetapi penggunaan dalam jumlah yang berlebihan maka dapat meningkatkan risiko interaksi obat, di mana dapat meningkatkan kadar serum dari propranolol. Sehingga sarannya apa? Atau solusi yang dapat kita berikan sebagai seorang apoteker adalah kurangi makanan yang mengandung tinggi protein ketika sedang menggunakan propranolol. Selanjutnya, merokok juga ternyata dapat menurunkan kadar plasma dari propranolol. Melalui jalur apa? Ternyata ketika seorang merokok, maka dia dapat meningkatkan metabolisme dari propranolol, sehingga efek dari propranolol akan menjadi menurun. Kemudian, terkait dengan obat antihipertensi golongan AC inhibitor seperti captopril, apa interaksi yang terjadi ketika digunakan bersamaan dengan makanan? Nah, obat-obat AC inhibitor seperti captopril ini akan berkurang absorpsinya ketika bersamaan dengan makanan. Oleh sebab itu, saran kita sebagai seorang apoteker ketika pasien mendapatkan obat captopril adalah gunakan obat tersebut dalam keadaan perut kosong. Perut kosong artinya 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Nah, selanjutnya felodipin golongan CA channel blocker dengan jeruk bali atau grapefruit, maka grapefruit ini menghambat metabolisme dari felodipin sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas felodipin. Dan jika kita sebagai seorang apoteker atau dokter tidak mengetahui bahwa pasien sedang menggunakan grapefruit, maka toksisitas dari felodipin dapat terjadi, sehingga sebagai seorang apoteker kita perlu menanyakan kepada pasien apakah sedang menggunakan grapefruit atau jeruk bali atau tidak, dan menyarankan supaya pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut bersamaan dengan grapefruit. Karena yang dipengaruhi adalah bioavailabilitas terkait dengan enzim metabolisme, maka solusinya adalah obat tidak boleh digunakan bersamaan dan sebaiknya grapefruit tidak dikonsumsi atau dihentikan penggunaannya, karena jika pengaruhnya adalah enzim metabolisme, maka penjarakan penggunaan itu tidak berefek. Nah, berikut adalah gambaran dari jeruk bali. Nah, jeruk bali ini atau grapefruit, dia bekerja menghambat enzim sitokrom 3A karena dia memiliki senyawa yang namanya furanokumarin. Nah, perlu menjadi catatan kita sebagai seorang apoteker adalah banyak obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom 3A4. Contohnya di sini seperti yang disebutkan sebelumnya ya, felodipin, midazolam, siklosporin merupakan substrat yang dimetabolisme oleh sitokrom 3A4. Nah, jika obat-obat digunakan bersamaan grapefruit tersebut, maka akan beresiko terjadinya toksisitas obat jika digunakan dalam jangka dosis yang berulang, sehingga resiko terjadinya efek samping akan lebih besar. Kemudian obat berikutnya adalah warfarin. Warfarin merupakan obat antikoagulan, di mana dia bekerja mempengaruhi sintesis dari vitamin K. Apa yang terjadi jika seandainya warfarin dikonsumsi dengan makanan yang tinggi protein seperti telur, daging ayam, sapi, jeroan, udang, ikan tuna, maka
dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan serum albumin dan dapat mengurangi efektivitas dari warfarin karena juga mempengaruhi enzim sitokrom P450. Jika efektivitas warfarin berkurang pada pasien-pasien yang perlu menggunakan warfarin, maka seperti pada pasien jantung ya, maka serangan jantung atau pada pasien-pasien yang telah mengalami stroke, maka penumpukan terbentuknya aterosklerosis itu akan terjadi karena efektivitas dari warfarin menjadi berkurang. Solusinya bagaimana? Makanya pasien harus mengurangi konsumsi protein tinggi pada pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi warfarin. Lalu apa interaksi yang terjadi antara warfarin dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin K seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau, brokoli, bayam. Nah, ternyata dampaknya adalah efektivitas dari warfarin akan berkurang karena sebenarnya warfarin itu bekerja adalah menurunkan sintesis vitamin K yang penting untuk pembekuan darah. Nah, jika dikonsumsi dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin K, tentu saja efektivitas dari warfarin yang berfungsi untuk menurunkan produksi vitamin K akan menjadi berkurang karena konsumsi vitamin K pasien dari sayur-sayuran tersebut lebih tinggi. Lalu apa saran Anda sebagai seorang apoteker ketika mengalami masalah tersebut? Pada kasus tersebut, seorang apoteker perlu mengedukasi pasien bahwa ketika menggunakan warfarin, hindari penggunaan sayur-sayuran yang berwarna hijau yang tinggi vitamin K seperti brokoli dan bayam. Selanjutnya, interaksi antara warfarin dengan cranberry. Cranberry itu adalah sejenis buah dari golongan berry yang kaya nutrisi dan rendah kalori. Buah ini berasal dari bagian utara Amerika Serikat. Nah, teman-teman mungkin bisa dibayangkan cranberry itu seperti blueberry. Interaksi yang terjadi antara warfarin dengan cranberry diakibatkan karena kandungan flavonoid dari cranberry itu dapat menghambat aktivitas sitokrom P2C9 di mana enzim tersebut berfungsi untuk metabolisme enzim dari warfarin. Artinya, jika cranberry menghambat metabolisme warfarin, maka konsentrasi warfarin atau bioavailabilitas warfarin akan menjadi lebih tinggi. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan terkait dengan interaksi obat tersebut adalah resiko terjadinya perdarahan. Karena kita ketahui warfarin adalah obat-obat antikoagulan. Jika kadar obat menjadi berlebih tanpa diketahui, maka dapat menyebabkan terjadinya perdarahan. Salah satu faktor yang dapat dilihat dari efek warfarin plus cranberry ketika digunakan bersamaan adalah nilai dari INR. INR merupakan International Normalized Ratio, merupakan suatu uji laboratorium untuk menentukan seberapa lama waktu yang diperlukan darah untuk membentuk bekuan. INR normal itu di bawah 1,1. Nah, jika lebih dari 1,1 maka risiko perdarahan lebih tinggi. Jadi sangat hati-hati penggunaan warfarin bersama dengan cranberry sehingga perlu apoteker menanyakan kepada pasien yang sedang menggunakan warfarin apakah juga mengkonsumsi cranberry atau blueberry. Dan pasien perlu diinstruksikan bahwa tidak boleh menggunakan senyawa-senyawa cranberry atau produk turunannya ketika sedang menggunakan warfarin. Selanjutnya adalah antibiotik. Antibiotik memiliki banyak permasalahan terkait interaksi obat dengan makanan. Contohnya, ciprofloxacin, fluoroquinolone, tetracycline itu dia bisa membentuk kelat ketika digunakan bersamaan dengan makanan yang mengandung tinggi kalsium, mengandung magnesium, dan penggunaan bersamaan dengan
susu. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya absorpsi dari obat-obat antibiotik. Namun interaksi antara obat dan makanan tersebut dapat dicegah dengan cara menjarakkan penggunaan 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Kemudian ciprofloxacin memiliki interaksi obat dengan grapefruit atau jeruk bali, di mana sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa banyak sekali obat-obat yang berinteraksi dengan grapefruit ini, di mana grapefruit itu dapat menurunkan absorpsi dari ciprofloxacin. Jika yang dipengaruhi adalah absorpsi, maka bisa dapat dicegah dengan cara penjarakan penggunaan 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah. Selanjutnya, azitromisin. Penyerapan azitromisin juga menurun ketika ada makanan, sehingga azitromisin tidak boleh digunakan bersamaan dengan makanan atau harus digunakan dalam keadaan perut kosong. Kenapa tidak dibolehkan? Karena dengan adanya makanan itu dapat menurunkan bioavailabilitas dari azitromisin sampai 43%. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, kita sebagai seorang apoteker perlu menekankan kepada pasien bahwa tidak semua obat itu harus diminum setelah makan. Tetapi ada obat-obat yang perlu diminum dalam keadaan perut kosong seperti azitromisin dan captopril atau golongan inhibitor ACE pada pasien hipertensi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah obat-obat yang dibentuk atau didesain dalam bentuk enteric coated tablet itu juga masih akan terjadi interaksi antara obat dengan makanan yang terjadi di lambung? Nah, jawabannya adalah obat-obat dalam bentuk coated tablet yang baru didisintegrasi atau baru dihancurkan ketika berada di intestinal atau di usus, maka dapat mengurangi terjadinya interaksi antara obat dengan makanan, terutama berkaitan dengan kompetisi pada permukaan penyerapan, di mana obat-obat tersebut baru akan diabsorpsi ketika berada di intestinal. Untuk obat-obat analgetik dan antipiretik merupakan obat yang sangat sering digunakan oleh masyarakat, sehingga kita sebagai seorang apoteker juga perlu warning nih, apa saja makanan-makanan yang dapat mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut. Yang pertama, acetaminophen, atau yang sering kita sebut dengan paracetamol. Saya yakin semua orang pasti sudah pernah menggunakan paracetamol. Lalu pertanyaannya, apa interaksi yang terjadi antara acetaminophen dengan makanan? Nah, ternyata acetaminophen dengan adanya makanan akan menurunkan absorpsinya. Lalu, solusinya yang bisa kita tawarkan sebagai seorang apoteker adalah sebaiknya makanan dikonsumsi dalam keadaan obat dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya acetaminophen ini tidak mengiritasi lambung. Jadi boleh digunakan dalam keadaan perut kosong. Sebaliknya NSAID seperti ibuprofen, naproxen, ketoprofen, apa interaksinya dengan makanan? Nah, untungnya obat-obat ini tidak berinteraksi dengan makanan, sehingga obat aman digunakan bersamaan dengan makanan. Dan memang obat-obat NSAID lebih disarankan bersamaan dengan makanan karena dapat mengiritasi lambung, karena obat-obat NSAID non-selektif ini dapat menghambat enzim siklooksigenase yang juga berperan sebagai produksi prostaglandin. Teman-teman sebagai seorang apoteker perlu mengetahui bahwa ternyata prostaglandin itu berfungsi untuk membentuk mukosa pada lambung. Sehingga pasien-pasien yang menggunakan NSAID tentunya mukosa pada lambungnya akan menjadi lebih tipis, sehingga resiko terjadinya iritasi atau perdarahan lambung itu akan lebih besar. Sehingga disarankan
pasien yang menggunakan NSAID boleh bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, apa dampak penggunaan NSAID dengan alkohol? Ternyata alkohol ini dapat meningkatkan resiko perdarahan pada lambung jika digunakan bersamaan dengan NSAID. Lalu apa saran kita sebagai seorang apoteker? Adalah sarankan kepada pasien untuk menstop alkohol atau tidak menggunakan alkohol. Kemudian bagi teman-teman yang suka minum Coca-Cola atau minuman-minuman yang bersoda, ternyata ada interaksi antara obat-obat tertentu seperti ibuprofen dengan Coca-Cola. Kadar AUC dan Cmax dari ibuprofen itu meningkat secara signifikan atau bermakna secara klinis setelah penggunaan 1 kali ibuprofen atau beberapa kali dosis dari ibuprofen. Lalu apa solusi yang bisa kita tawarkan sebagai seorang apoteker adalah kurangi atau stop penggunaan Coca-Cola bersamaan dengan ketika seseorang sedang menggunakan ibuprofen. Kemudian obat-obat golongan bronkodilator. Kita lihat apa saja interaksi obat antara bronkodilator dengan makanan. Bronkodilator jika diberikan bersamaan dengan makanan yang tinggi lemak, maka dapat meningkatkan jumlah teofilin di dalam darah. Sehingga jika kita tidak mengetahui kalau pasien sedang menggunakan makanan-makanan yang tinggi lemak, maka dapat meningkatkan toksisitas dari teofilin. Solusinya adalah yang bisa kita tawarkan sebagai seorang apoteker. Anda sebagai seorang apoteker perlu menanyakan kepada pasien apakah suka atau hobi menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak. Jika iya, maka sarankan pasien untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak karena dapat meningkatkan toksisitas dari obat-obat bronkodilator seperti teofilin. Kemudian bronkodilator dengan dengan makanan yang tinggi karbohidrat itu ternyata sebaliknya dapat menurunkan kadar dari teofilin, sehingga ketika seseorang pasien mengkonsumsi bronkodilator teofilin tetapi juga sangat tinggi konsumsi karbohidratnya, maka dapat menurunkan efektivitas teofilin, sehingga perlu kita sarankan untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. Teofilin dengan alkohol juga dapat meningkatkan risiko dari efek samping teofilin berupa nausea, mual, muntah, pusing, sakit kepala, sehingga disarankan pasien untuk mencegah penggunaan alkohol. Jadi teman-teman perlu perhatikan sebenarnya memang sangat banyak efek samping atau interaksi antara obat dengan alkohol. Kemudian yang perlu juga diperhatikan terkait penggunaan teofilin dengan makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti coklat, kopi, teh. Hal ini berkaitan dengan derivat santin yang juga ada di dalam kopi, dalam coklat, di dalam teh. Teofilin juga merupakan golongan dari santin. Sehingga jika digunakan bersamaan dengan kopi, dengan teh, teofilinnya, maka akan dapat meningkatkan toksisitas dari teofilin. Sehingga disarankan pasien untuk mengurangi konsumsi kafein ketika sedang terapi dengan teofilin. Kemudian selain penggunaan obat-obat bronkodilator dengan makanan yang mengandung kafein yang dapat meningkatkan toksisitas dari teofilin, tetapi juga ternyata dapat mempengaruhi sistem persarafan pusat. Kemudian, obat teofilin juga tidak dibolehkan digunakan bersamaan dengan grapefruit juice karena dapat meningkatkan bioavailabilitas dari teofilin. Saya ulangi lagi bahwa grapefruit juice itu dia menghambat enzim sitokrom P450 sehingga dapat
berinteraksi dengan banyak obat dengan meningkatkan bioavailabilitas obat tersebut. Sehingga juga mungkin kita sebagai seorang apoteker juga perlu sering menanyakan apakah pasien suka mengkonsumsi grapefruit atau perlu disarankan untuk tidak menggunakan buah tersebut selama menggunakan obat-obat tertentu. Teman-teman, obat berikutnya yang akan kita bahas adalah antihistamin. Antihistamin itu contohnya loratadin, rupatadin, simetidin, cetirizin, dan obat-obat antihistamin lainnya. Nah, untuk obat-obat antihistamin ternyata berinteraksi dengan adanya makanan. Sebuah studi menunjukkan bahwa dilihat nih mana yang lebih bagus bioavailabilitas obat pada keadaan bersamaan dengan makanan, apakah itu 15 menit sebelum makan atau sesudah makan yang masih memungkinkan obat bertemu dengan makanan di lambung dibandingkan ketika perut kosong. Hasilnya menunjukkan bahwa bioavailabilitas obat dalam keadaan perut kosong itu lebih tinggi dibandingkan bersamaan dengan makanan. Sehingga sebagai seorang apoteker kita sarankan obat-obat golongan antihistamin itu digunakan dalam keadaan perut kosong. Untuk mencegah interaksi antara obat dengan makanan, memang kita akan lebih sarankan obat-obat digunakan dalam keadaan perut kosong. Namun kita sebagai seorang apoteker juga perlu tahu bahwa ada obat-obat tertentu yang perlu dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau paling tidak 15 atau sampai 30 menit sebelum makan. Contohnya adalah obat-obat golongan antidiabetik. Obat glimapirid yang merupakan antidiabetik golongan sulfonylurea itu harus dikonsumsi bersamaan dengan sarapan pagi. Karena bioavailabilitasnya lebih bagus ketika dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Nah, kenapa harus bersamaan dengan makanan? Karena nanti jika pasien menggunakan obat antidiabetik tidak bersamaan dengan makanan, maka akan lebih mudah terjadinya resiko hipoglikemik. Selanjutnya, glipizid dalam bentuk sediaan immediate release itu harus digunakan 30 menit sebelum makan. Tetapi untuk obat-obat yang extended release yang pelepasannya ditunda itu harus diminum bersamaan dengan makanan. Nah, selanjutnya untuk obat-obat akarbose merupakan golongan inhibitor alfa glukosidase itu perlu digunakan segera bersamaan dengan makanan karena obat tersebut berfungsi untuk memperlambat atau mencegah absorpsi karbohidrat. Dimana kita ketahui, teman-teman ketahui bahwa obat-obat antidiabetik itu salah satu kerjanya adalah menghambat absorpsi karbohidrat di saluran pencernaan. Begitu banyaknya interaksi yang terjadi antara makanan dan obat, lalu apa upaya preventif yang bisa kita rekomendasikan sebagai seorang apoteker kepada pasien atau kepada seseorang yang sedang mengkonsumsi suatu obat? Yang pertama adalah gunakan obat itu bersamaan dengan air putih, bukan dengan Coca-Cola atau bukan sirup atau bukan minuman yang mengandung teh atau kopi. Kemudian yang kedua, jangan dicampur obat secara langsung antara obat dengan makanan. Jadi memang sebaiknya jika tidak terjadi masalah pada lambung, bagusnya obat itu dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Kecuali obat-obat antidiabetik karena memang disarankan obat tersebut mesti bersamaan dengan makanan atau tidak terlalu jauh jaraknya dengan makanan. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan obat bersamaan dengan alkohol, karena alkohol banyak juga berinteraksi dengan obat. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan interaksi antara obat dan makanan. Berikut adalah salah satu artikel atau referensi yang saya gunakan terkait dengan food-drug interaction. Nah, ini merupakan review artikel. Nah, teman-teman jika ingin membahas lebih detail lagi, ingin membaca lebih lanjut lagi, dapat mendownload artikel tersebut.
Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.